Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, minggu keempat, materi ketiga, yaitu tentang analisis SKL, KI, KD, dan indikator. Yang mana materi ini merupakan bagian materi dari mata kuliah perencanaan pembelajaran. Nah, sengaja saya memasukkan materi ini agar kalian pada saat nanti membuat perencanaan pembelajaran itu kalian tidak bingung gitu kan, ini KD apa, KI itu apa, SKL itu apa, ya terus bagaimana menyusun indikator. Nah, karena di dalam analisis ini kita perlu ya menganalisis SKL, KI, KD di dalam perencanaan pembelajaran. Karena guru kalau tidak menganalisis SKL, KI, KD, ya gimana dia mau membuat perencanaan pembelajaran. Nah, oleh karena itu materi ini sangat penting sekali sebagai modal kalian untuk membuat RPP. Apakah di antara kalian sudah ada yang mendengar SKL itu apa? Standar kompetensi lulusan. Nah, tapi apakah tahu artinya itu apa gitu kan? Kita tahunya SKL itu ya kepanjangannya adalah standar kompetensi lulusan. Tapi maknanya tuh apa sih? Apa sih yang ada di dalam kandungan tersebut? Gimana sih keterkaitan antara KI, KD? Nah itu. Nah di materi ini kita akan bahas itu semua. Nah baik, untuk saya ingin mengetahui pengetahuan awal kalian untuk SKL, KI, KD, dan indikator. Coba kalian isi yang ini nih. Linknya sudah ada di kalian? Coba kalian isi. Sudah 6 orang yang masuk. Ya, silakan. Di sini pesertanya ada 37, yang masuk baru 8. Saya ingin mengetahui pengetahuan dasar kalian dari pretest ini. Ya, oke. Silakan ya untuk yang ada di sini, peserta yang di sini, kalian isi. Siap-siap ya. Oke. Siap. Kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah, silakan kalian jawab. Saya bunyikan jawaban yang benar ya, karena ini baru pretest. Oke, ternyata yang paling banyak menjawab adalah kompetensi dasar. Ya, nanti kita cek apakah benar atau tidak. Berikutnya, pertanyaan kedua. Tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas adalah paling banyak adalah IPK. Ya, yang menjawab IPK ini ada 9 orang. Oke. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti adalah kompetensi dasar. Oke, yang menjawab kompetensi dasar ada 14 orang. Oke, lanjut. Perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar adalah yang paling banyak menjawab adalah IPK. Nah, ini ada 10 orang yang menjawab. Baik. Oke, kita simpan semua jawabannya. Ya, langsung. Di sini ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah. Nah, tadi kita sudah menjawab apa itu SKL, KI, KD, dan indikator. Namun kita belum tahu apakah benar ataukah tidak. Nah, baik. Untuk menjawab rasa penasaran kalian, mari kita simak materinya. Tadi kan SKL itu adalah standar kompetensi lulusan. Namun kita banyak yang tidak tahu sebenarnya SKL itu apa sih. Jadi di sini SKL itu adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
ya. Jadi SKL ini adalah kriteria yang perlu dimiliki siswa pada saat dia lulus di satuan pendidikan tertentu. Misalkan untuk siswa yang lulus SD, maka dia harus memiliki kriteria yang ada di SKL tersebut. Terus untuk siswa yang akan lulus SMP, maka dia harus menunjukkan kriteria yang ada di SKL di SMP. Gitu ya. Jadi setiap siswa yang mau lulus di satuan pendidikan, maka dia harus menggambarkan atau mencerminkan kriteria yang ada di SKL. Nah, yang mana di dalam kurikulum 2013, SKL ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hanya 3 ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL ini isinya kita bisa lihat di Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nah, apa itu isinya? Nah, di dalam SKL sikap, bunyinya adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani. Nah, ini tentunya sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara. Jadi SKL sikap ini mencakup tentang karakter ya, bagaimana dia sosialisasi, bagaimana dia berkarakter terhadap dirinya, dan bagaimana keimanan dan ketakwaan dia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sikap itu mencakup keagamaan, religius, dan sosial. Berikutnya bunyi dari SKL pengetahuan, yaitu siswa ini harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Mengaitkan pengetahuan di atas ini dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara. Ini SKL di sekolah dasar ya. Nanti beda lagi kalau SKL SMP atau SMA. Nah, berikutnya SKL keterampilan ini memiliki keterampilan berpikir, bertindak untuk kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Nah, ini mencakup SKL keterampilan, di mana keterampilan itu tidak hanya berhubungan dengan gerak saja ya, tetapi berhubungan dengan bagaimana sih dia berpikir itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi ada kreatif, kritis. Nah, ini termasuk ke dalam SKL keterampilan. Berikutnya tujuan dari SKL ini adalah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Nah, yang mana kita ketahui bahwa di dalam kurikulum 2013 itu banyak sekali perubahan ya, terutama di dalam standar-standar. Itu tidak hanya yang dirombak itu di SKL aja, tetapi turunannya ya, ada standar isi, proses, penilaian pendidikan. Nah, ini diperbaharui. Rujukan SKL itu dari mana? Rujukan SKL di dalam kurikulum 2013 itu berdasarkan, ada yang masih ingat? Berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan. Nah, jadi pemerintah tuh melihat kebutuhan di masa depan tuh apa, sehingga perlulah dirumuskan SKL. Nah, kemudian karena SKL itu kan merupakan kriteria yang perlu dimiliki di setiap satuan pendidikan ya, sifatnya itu masih luas sekali, belum implikatif. Nah, oleh karena itu SKL ini perlu di breakdown menjadi beberapa kompetensi inti. Nah, apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada tingkat kelas. Ya, di mana kompetensi inti ini dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu. Nah, lihat di sini ada saya tebalkan dan saya garis bawahi. Jadi kompetensi inti ini merupakan kompetensi atau kriteria yang perlu dimiliki siswa pada saat dia kenaikan kelas. Jadi kompetensi inti itu adanya dia per jenjang kelas. Misalkan kelas 1 KI-nya apa? Kelas 2 KI-nya apa? Kelas 3 KI-nya apa? Jadi beda-beda setiap kelas. Dan kompetensi inti ini dia lepas dari mata pelajaran. Ya, mau mata pelajaran apapun, KI-nya tetap sama, karena dia adanya di tingkat kelas, bukan di tingkat mata pelajaran. Kemudian, rumusan dari kompetensi inti di breakdown ya, yang tadinya di SKL itu hanya 3, sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Nah, kemudian dari SKL itu di breakdown lagi menjadi 4. Nah, yang mana di breakdown? Yang di breakdown adalah spiritual, sikap ya. Jadi sikap itu terbagi menjadi 2, yaitu spiritual dan sosial. Nah, ini di breakdown. Kemudian pengetahuan dan keterampilan tetap. KI1 itu merujuk pada kompetensi inti sikap spiritual. Nah, ini perlu kalian ingat ya. Jadi kalau KI1 ini berhubungan dengan spiritual. KI2 berhubungan dengan sosial. KI3 berhubungan dengan pengetahuan dan KI4 berhubungan dengan keterampilan. Nah, yang mana kode-kode ini nanti akan berhubungan dengan kompetensi dasar. Itu jadi tidak boleh dirubah. Ya, kalau KI1 ya spiritual, nggak boleh. Spiritual itu nggak boleh di KI3. Jadi dia sesuai dengan kotak-kotaknya. Itu. Nah, nanti kalian bisa lihat isi dari kompetensi inti itu ada di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Nah, di kompetensi inti untuk sikap ya, tadi kan sikap itu ada keagamaan dan sosial. Nah, ini dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching. Nah, yaitu pada saat waktu peserta didik itu belajar tentang pengetahuan dan keterampilan. Jadi untuk KI sikap ini yang mencakup keagamaan dan sosial ini, dia diajarkannya melalui indirect teaching. Ya, jadi secara tidak langsung. Melalui pembiasaan, keteladanan, budaya sekolah, dan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik pada saat proses pembelajaran. Nah, kemudian tadi kan KI itu adanya kualifikasi di tingkat kelas ya. Itu juga masih luas sekali ya karena belum di breakdown menjadi mata pelajaran. Nah, oleh karena itu kompetensi inti di breakdown lagi menjadi kompetensi dasar. Nah, yang mana kompetensi dasar ini merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Ya, jadi kompetensi dasar ini terikat oleh mata pelajaran dan terikat oleh kompetensi inti. Itu. Jadi dia ada vertikal, ada horizontal. Kalau vertikal dia terikat oleh kompetensi inti dan kalau dia horizontal terikat oleh mata pelajaran. Nah, di mana isi dari kompetensi dasar ini kita bisa lihat di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Nah, kemudian kompetensi dasar ini juga masih belum aplikatif. Nah, oleh karena itu kompetensi dasar itu perlu dirumuskan menjadi indikator pencapaian kompetensi. Nah, di mana indikator pencapaian kompetensi ini adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi ini dia itu dirumuskan dari kompetensi dasar. Nah, yang mana indikator pencapaian kompetensi ini harus dirumuskan oleh guru. Berbeda dengan SKL, KI, KD, itu dirumuskan oleh pemerintah. Jadi guru itu mengembangkan indikator saja. Segala kode yang ada di kompetensi dasar, kode yang ada di KI, itu guru tidak boleh merubah kode tersebut ya. Tetapi guru itu perlu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Kenapa? Karena indikator ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Fungsi dari indikator ini adalah yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Jadi kita kalau mau buat bahan ajar, kita harus lihat dulu indikatornya. Kita kalau mau merumuskan indikator, kita lihat dulu KD-nya itu apa. Yang kedua adalah pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Nah, artinya langkah-langkah yang kita lakukan di dalam proses pembelajaran ini harus merujuk pada indikator. Karena langkah-langkah yang akan kita lakukan ini harus mencapai indikator tertentu. Terus berikutnya yang ketiga, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Ya tentu ya, kita kalau melakukan evaluasi ya harus sesuai dengan indikatornya apa sih? Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IPK. Nah, ini menurut Ariana bahwa yang pertama kali adalah kita tentukan proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik ya untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada kompetensi dasar. Ya, jadi di sini kita harus tentukan dulu kerja operasional apa yang ada di kompetensi dasar. Nah, ini ya, kata kerja operasional itu nanti
kita bisa lihat teori Bloom. Pernah dengar atau ada yang masih ingat teori Bloom itu? Ada berapa? Anak PGSD harus tahu nih teori Bloom. Karena penting sekali untuk membuat soal, merumuskan indikator. Ini tidak lari dari teori Bloom. C1 mengingat ya, C1 itu mengingat atau menghafal, ini C1. C2 memahami, C3 menerapkan atau aplikasi, C4 menganalisis, C5 evaluasi, C6 kreatif. Nah, itu rumusan dari teori Bloom ya, yang terbaru dari Anderson. Ya, bahwa kita kalau mau merumuskan indikator, kita harus lihat dulu capaian kompetensi minimal yang ada di KD. Kalau misalkan KD-nya dia ada di C1, maka kita perlu merumuskan IPK-nya itu ya hanya ada di C1. Gitu. Boleh nggak Bu di C2? Boleh saja, tetapi nanti dia jadinya IPK-nya IPK pengayaan. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana kita merumuskan IPK. Tapi kalau misalkan KD-nya ada di C2, KD-nya C2, maka kita perlu merumuskan IPK-nya itu ada di C2. Nah, IPK yang ada di C2 ini disebut sebagai IPK kunci. Kemudian nanti kalau kita merumuskan IPK di C1 boleh saja, tetapi itu namanya IPK jembatan. Ya. Terus boleh saja kita merumuskan IPK yang ada di C3, itu silakan. Namanya indikator pengayaan. Jadi untuk merumuskan IPK kita harus merujuk dari kompetensi minimal yang ada di KD. Nah, rumusan dari IPK kita harus melihat dari KKO, kata kerja operasional. Nah, yang mana untuk merumuskan IPK ini harus dirumuskan dengan kalimat yang simple, jelas, dan mudah dipahami. Jadi jangan sampai kita merumuskan indikator ada kata dan selain itu gitu ya. Jadi nggak boleh ada kalimat yang bertingkat gitu. Terus tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Terus berikutnya hanya mengandung satu tindakan. Jadi kalau misalkan tindakannya ya siswa mengamati, ya udah mengamati aja gitu kan. Jangan siswa mengamati dan membaca bla 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 bla. Ya, tidak seperti itu. Yang terakhir adalah memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat dan lingkungan daerah. Nah, di sini untuk merumuskan IPK kita perlu memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Ya, tadi kalau misalkan mata pelajarannya agama, PPKN, maka kita perlu rumuskan IPK sikap ya, yang IPK sosialnya apa, IPK keagamaannya apa. Namun kalau mata pelajaran yang di luar agama sama PPKN, maka tidak perlu dirumuskan IPK-nya karena sifatnya adalah hidden curriculum ya. Jadi ya sifatnya indirect teaching. Jadi tidak perlu ditulis, tetapi perlu diterapkan pada saat proses pembelajaran. Nah, di mana kata kerja operasional untuk indikator ini ada beberapa ranah. Ada yang pertama ada ranah kognitif. Nah, yang namanya kognitif ini pasti berhubungan dengan bagaimana proses berpikir siswa, ya, bagaimana kemampuan dalam berpikir. Gitu. Nah, untuk kata kerja operasional kognitif tadi ya kita sudah bahas ada C1 sampai C6. C1 itu adalah mengingat. Nah, ini adalah kata kerja dari C1. Terus berikutnya C2, kata kerjanya ini. Ya, jadi setiap ranah ini memiliki kata kerja operasional yang berbeda-beda. Nah, berikutnya untuk ranah afektif. Ya, jadi teori Bloom itu nggak hanya ranah kognitif aja, tetapi ada ranah afektif juga. Yang namanya afektif ini berhubungan dengan sikap. Sikap, nilai, perasaan, emosi. Nah, ranah afektif ini ada berapa dimensi? Ada 5 dimensi, yaitu penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, dan karakteristik. Dan ini ada kata kerjanya juga. Terus berikutnya, yang ketiga adalah ranah psikomotor. Psikomotor itu berhubungan dengan gerak, perseptual, terus ada ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interpretatif. Nah, ini ada 5 dimensi, ada imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Nah, ini kata kerjanya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang keterhubungan antara SKL, KI, KD, dan indikator yang ada di K13. Nah, untuk di sekolah penggerak, ini tidak ada lagi KI, KD. Tidak ada.
Dan untuk di sekolah penggerak, untuk SKL ini dia masih tetap sama SKL-nya tadi di Permendikbud nomor berapa tadi? Silakan nanti kalian baca lagi ya. SKL-nya itu tetap sama rujukannya dengan yang kurikulum 2013 ya. Namun untuk KI KD dia dilebur. Ya, kalau untuk sekolah penggerak itu KI KD-nya ini dilebur menjadi satu sehingga menjadi namanya adalah capaian pembelajaran. Nah, jadi untuk di sekolah penggerak ini tidak ada lagi kotak-kotak sikap, pengetahuan, keterampilan, tidak ada lagi pengkotakan seperti itu ya, tetapi semuanya dilebur menjadi satu sehingga namanya adalah capaian pembelajaran, sehingga sifatnya ini adalah holistik dia. Ya, kemarin itu ketika saya analogikan kalau kurikulum 2013 itu dia seperti gado-gado ya. Jadi ketika kita makan tahunya kelihatan kacangnya, kelihatan kangkungnya, itu kalau kurikulum 2013. Tetapi kalau sekolah penggerak seperti jus ya. Jadi ketika buah-buahan di jus dengan susu maka tidak kelihatan mana susunya, mana buahnya gitu kan, karena memang sudah dilebur ya dalam bentuk capaian pembelajaran yang sifatnya adalah holistik. Nah, capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah yang disusun dalam fase-fase. Jadi capaian pembelajaran itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, guru itu tidak perlu merumuskan capaian pembelajaran. Nah, yang mana untuk capaian pembelajaran itu kita perlu melihat di surat keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan nomor 28 HKU tahun 2021 tentang capaian pembelajaran PAUD, SD, SMP, SMA, SDLB, dan lain sebagainya. Nah ini, nanti yang penasaran silakan kalian buka. Nah kemudian nanti di capaian pembelajaran ini kita perlu breakdown lagi ya. Jadi capaian pembelajaran kan dia adanya hanya per fase ya. Jadi kualifikasi yang perlu dimiliki siswa pada saat per fase. Nah, ada yang masih ingat nggak fase di sekolah penggerak kemarin di SD itu ada berapa? Kemarin sudah kita bahas fase yang ada di sekolah penggerak untuk di SD ada berapa fase? Ya, 3. Ya, untuk fase A untuk di kelas 1 dan 2. Fase B untuk di kelas 3 dan 4. Dan fase C ini untuk di kelas 5 dan 6. Nah, itu. Jadi capaian pembelajaran itu adanya per fase. Ya, adalah kualifikasi yang perlu dimiliki siswa di setiap fasenya ya. Nah, nanti capaian pembelajaran ini di breakdown lagi menjadi penyusunan alur tujuan pembelajaran, jadi ATP. Nah, ATP ini sebenarnya isinya apa sih? ATP ini adalah rangkaian kompetensi yang harus dimiliki siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di setiap fasenya. Nah, yang mana ATP ini sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah, tapi guru juga perlu memodifikasi ATP tersebut. Nah, kemudian ATP juga masih umum sekali ya, karena dia baru rangkaian kompetensi dasar. Nah, kemudian ATP ini di breakdown lagi menjadi modul ajar. Nah, modul ajar ini sama seperti RPP. Jadi di sekolah penggerak itu nanti nggak ada lagi RPP, tetapi adanya modul ajar. Nah ini juga sama seperti RPP, cuma perbedaannya adalah kalau di modul ajar ini dia sudah memuat materi, terus ada LKS-nya, ada asesmennya, itu jadi lebih banyak ya, nanti lembarannya itu lebih banyak. Namun kalau di modul ajar itu dia tidak digunakan per unit pembelajaran, tetapi digunakan untuk beberapa minggu. Ya, bisa 1 bulan ya satu modul ajar ini. Nah, kemudian bagaimana konsep alur tujuan pembelajaran? Nah, yang pertama kali ini ada fase A. Fase A ini saya contohkan misalkan fase A dimulai dari kelas 1. Nah, nanti di ATP ini kan adalah rangkaian kompetensi ya, rangkaian kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh siswa per fase. Nah, nanti di fase A ini
kita lihat capaian pembelajarannya apa. Nah, kemudian nanti guru itu merumuskan tujuan pembelajaran 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Sampai dia lulus di fase A yang berakhir di kelas 2. Nah, yang mana di dalam tujuan pembelajaran ini ada konten. Nah, apa itu konten? Konten ini adalah konsep utama yang perlu dipahami di akhir 1 unit pembelajaran. Atau konten ini secara sederhana kita artikan sebagai materi di dalam tujuan pembelajaran tersebut. Ini apa sih? Oke. Sudah materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada yang didiskusikan, coba kalian jawab yang ini ya. Oke, saya kirimkan link yang kedua. Nah, ini post test ya. Siap, silakan. Kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah? Ya, silakan jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang paling banyak adalah SKL. Nah, ini yang menjawab SKL itu ada 14 orang. Ini benar ya jawabannya. Siapakah? Oke, ternyata yang paling cepat adalah Mira. Mira paling cepat ya, Mira. Berikutnya, siap? Tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada tingkat kelas adalah, tadi kita sudah bahas ini. 4, 3, 2, 1. Yang paling jawab benar adalah kompetensi inti, dan yang menjawab adalah 13 orang. Nah, ini ada yang masih jawab IPK. Ini ada 7 orang, lumayan banyak juga nih. Ya, jadi turunan dari SKL itu adalah kompetensi inti. Siapakah yang paling cepat menjawabnya? Oke, di sini yang paling cepat menjawabnya adalah siapa ini? Ini seharusnya ditulis ya namanya siapa. Pertanyaan berikutnya. Kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kompetensi dasar. Oke, lumayan banyak juga, ini ada 20 orang. Siapakah yang paling cepat? Oke, harus Tom. Aduh, namanya nanti ganti ya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan 4. Perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar adalah 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang paling banyak menjawab adalah IPK. Nah, ini berarti kalian sudah paham ya. Kemampuan yang bisa diobservasi, bisa diukur adalah IPK. Oke, berikutnya di sini siapa yang paling cepat? Oke, Patul. Ternyata dari kumpulan beberapa pertanyaan yang paling cepat adalah Dea Marsifa. Dari pertanyaan 1 sampai 4. Oke, selamat Dea Marsifa. Ya, nanti saya tambahkan poinnya ya untuk Dea Marsifa. Nah, itu tadi materi tentang keterkaitan SKL, KI, KD, dan indikator. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.